A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif pengarang kitab Qadrul Ghais, Syekh Nawawi Al-Bantani, di dalam kitab Qadrul Ghais ini pada bab tentang bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang malam hari ini sampai kepada pembahasan Allah itu sebagai zat yang malikun, ya. Dalam kitab ini dijelaskan wa malikun wa minhu qauluhu ta'ala lillahi mulkus samawati wal ard, bahwa wa malikun memiliki arti pemilik. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik, sehingga makna ini menunjukkan bahwa ada yang sebagai pemilik dan ada yang dimiliki. Oleh karena itu, di awal dari penjelasan kitab ini langsung disebutkan bahwa Allah adalah zat yang malik, sebagai pemilik segala sesuatu. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi ini. Ini di dalam kitab Qadrul Ghais itu memang penjelasannya singkat tetapi padat. Maka dari penjelasan yang singkat padat ini akan coba kita ulas bagaimana kita sebagai seorang salik yang menempuh jalan suluk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memahami kajian ini dengan begitu mendalam. Dengan kajian yang begitu mendalam, maka kita akan mendapatkan getaran, hati kita terguncang dari proklamasi yang agung dari penjelasan ini tadi. Terutama Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah lah seluruh kerajaan langit dan bumi ini. Sahabat-sahabatku salik yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya di dalam panggung dunia yang fana ini, kita itu sering menghabiskan seluruh usia kita ini, seluruh waktu-waktu kita ini untuk membangun seakan-akan kerajaan-kerajaan kecil kita, dan kita yang menjadi rajanya. Akan tetapi ketahuilah bahwa kita itu membangun kerajaan-kerajaan kecil itu ibaratnya ya di atas pasir yang mudah sekali untuk hancur, mudah sekali untuk runtuh, karena itu bukan hakikat kerajaan yang sebenarnya. Karena sesungguhnya dunia ini, termasuk kita maupun seluruh pengakuan kita terkait dengan dunia ini, yang seakan-akan kita mampu untuk membangun kerajaan-kerajaan kecil di dalam kehidupan kita ini, sesungguhnya semuanya itu adalah fana,
dalam surat Ar-Rahman disebutkan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sesungguhnya segala sesuatu itu adalah fan. Kullu man 'alaiha fan, fana. Jadi kita ini sebenarnya tidak hakiki keadaan kita untuk seperti yang ada di bayang-bayangan kita, yaitu diri kita yang memiliki seakan-akan diri kita yang menguasai diri kita, bahkan sekitar kita, seluruh aktivitas-aktivitas kehidupan kita, seakan-akan selama ini dengan ego kita itu selalu mengatakan bahwa ini terjadi karena saya, ini bisa terwujud berjalan karena saya. Kalau tidak ada saya, tidak akan bisa lancar pekerjaan ini. Seakan-akan kita juga mengatakan bahwa selalu ada saya di dalam seluruh aktivitas kita. Ini bagaikan kita itu membangun kerajaan-kerajaan kecil yang ada di dalam hati kita. Seakan-akan kita itu merasa memiliki. Kita mengumpulkan harta, mengejar pangkat, membanggakan ilmu, bahkan kita itu ya memeluk anak-anak kita dan berbisik di dalam hati kita, mereka itu semua adalah milikku. Ini hartaku, ini ilmuku, ini pangkat jabatanku, ini anakku. Kita itu merasa memiliki. Bahkan ketika kita itu menatap ke sebuah cermin, kita itu juga dengan kesombongannya seakan-akan mengatakan tubuh ini milikku, kehendak ini milikku, pencapaian ini adalah hasil dari jerih payahku. Semuanya itu kita ini sebenarnya yang membangun mulk, kepemilikan yang sebenarnya tidak layak bagi kita. Karena apa? Ya karena sesungguhnya segala sesuatu itu lillahi mulkus samawati wal ardh. Baginya Allah Subhanahu wa taala itu pemilik apapun yang ada di langit dan di bumi ini. Lantas ketika Allah Subhanahu wa taala itu sudah jelas-jelas pemiliknya, kenapa kita kok dengan berani-beraninya mengatakan ini adalah milikku? Ini kan sama saja mengakui kepemilikan yang bukan miliknya yang sesungguhnya. Inilah sebuah hijab yang menutupi kita dengan Tuhan kita, karena kita telah meletakkan posisi diri kita itu salah di dalam memahami hakikat diri kita dan hakikat Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Maka di sini perlu kita untuk kembali melantunkan ayat tersebut dengan pelan-pelan, melantunkan ayat tersebut dengan memahami, mendalami kembali makna yang terdalamnya. Lillahi mulk
Lillahi mulk ini adalah memiliki makna bagi Allah segala kepemilikan. Milik Allah lah segala sesuatu. Kalau kita lihat di dalamnya itu huruf lam di awal kata lillah itu adalah lam at-tamlik, sebuah huruf yang menegaskan kepemilikan secara absolut, total, dan tak terbantahkan. Berikutnya mulk. Ini juga bukan sekedar milik, akan tetapi ini menunjukkan makna yang begitu luas dan mendalam. Makna kedaulatan ada di dalamnya. Makna mulk kerajaan. Makna mulk dominan yang absolut. Sehingga di sini berarti benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah pemilik yang absolut, yang total, dan yang tak terbantahkan. Kenapa? Ya karena memang yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri sebagai Khalik. Dan kita maupun seluruh yang ada di sekitar kita, dari harta benda kita, dari keluarga kita, dari pangkat jabatan kita, semuanya itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi pendamping di dalam kehidupan kita. Yang semuanya itu sebenarnya juga merupakan tugas kita sebagai khalifah fil ard untuk mengelola itu semua. Akan tetapi tidak kemudian mengakui bahwa semuanya itu adalah milik kita. Ini yang harus menjadi garis bawah. Tugas kita adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi khalifah, yang mana dengan menjadi khalifah itu kita hendaknya mengetahui posisi kita. Posisi kita yang hendaknya yang mengelola seluruh potensi yang ada, baik dalam diri kita, keluarga kita, lingkungan sekitar kita, masyarakat sekitar kita, alam semesta di sekitar kita ini, untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Bukan kemudian hati kita ikut-ikutan untuk merasa memiliki. Karena sesungguhnya kembali ke ayat itu tadi, lillahi mulk, bagi Allah itu adalah pemilik segala sesuatu. Pemilik segala sesuatu, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Sangat begitu tidak pantas bagi kita yang kita itu bukan pemilik sejati, karena memang kita juga tidak menciptakan, kemudian kita mengakui. Bayangkan diri kita sendiri saja kita tidak mampu menciptakan. Kita terlahir itu juga pasrah. Artinya tidak bisa kemudian kita terlahir itu memilih terlahir dari orang tua si A, orang tua si B. Kalau bisa memilih, barangkali ya semua orang akan memilih dilahirkan dari anak seorang presiden dan lain sebagainya. Tetapi diri kita sendiri saja itu tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih juga di bumi mana kita terlahirkan, kapan waktu kita terlahirkan. Tahu-tahu kita ini lahir. Kita lahir berarti
bukan atas kehendak kita. Kita lahir berarti ada yang menghendaki lahir dan ada yang menciptakan kita lahir pada saat tertentu, biqadrin muayyanin, saat yang telah ditentukan yang terbaik bagi kita untuk lahir itu. Dan bagi kita seorang salik harus kemudian meyakini bahwa Allah telah memilihkan waktu yang terbaik, tempat terbaik, saat yang terbaik bagi kita itu untuk terlahir dan untuk melangsungkan kehidupan setelah lahir ini. Karena sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa Allah itu biqadrin muayyanin, dengan ketentuannya yang begitu detail, begitu presisi, itu sudah menentukan kadar yang terbaik dalam setiap ciptaannya. Maka bagi kita kemudian tidak boleh merasa suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Saya kok begini, saya kok begini. Itu berarti kita memiliki suudzon, prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan dengan sudah begitu sempurna, biqadrin muayyanin, dengan perhitungan yang sangat presisi, dengan ketentuan yang sangat mendetail, yang tidak ada kurangnya sedikit pun. Dalam ayat lain disebutkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dalam penciptaan itu Allah tidak ada penciptaan sekecil apapun itu yang sia-sia. Artinya apa? Artinya segala sesuatu itu sudah dalam perhitungan yang begitu mendetail. Oleh karena itu, disinilah kita tugasnya itu bukan kemudian mengkritik atau mensuudzoni apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hendaknya kita itu mampu untuk mendapatkan pelajaran, untuk mendapatkan hikmah, sehingga kita itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yu'til hikmata liman yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sehingga dengan kita mampu mendapatkan hikmah-hikmah itu, maka kita sama saja dengan orang yang oleh Allah diberikan khairan katsira, kebaikan yang begitu banyak. Karena kita termasuk orang-orang yang mampu menemukan hikmah-hikmah di balik kemahasempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada diri kita. Kembali lagi ke Allah sebagai pemilik, bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu miliknya Allah, dan Allah yang sudah mengatur dengan begitu mendetail. Maka ketika diri kita itu memahami hal ini, maka tidak ada lagi bagi kita itu klaim yang salah terhadap posisi kita. Kita adalah makhluk. Makhluk itu diciptakan. Kita adalah mamluk. Mamluk itu dimiliki. Sehingga kita itu pada akhirnya tidak
merasa bahwa kita yang memiliki, tetapi kita itu benar-benar merasa bahwa kita ini yang dimiliki. Dia Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Malik, sang pemilik. Lantas kita ini siapa? Ya kita ini adalah mamluk, yang dimiliki. Yang dimiliki itu ibaratnya ya hamba sahaya, atau tidak memiliki sesuatu lebih dari rasa bahwa saya ini hanya yang dimiliki saja. Jangan kemudian berlebihan. Kita ini hanya semacam properti miliknya saja. Bahkan wujud kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, detak jantung kita, bahkan nafas kita, dari awal sampai akhir nanti kita kembali kepada Allah, ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik kita, karena kita menyadari bahwa diri kita ini hanyalah mamluk, dan kita tidak bisa untuk menentukan. Bisanya kita itu hanya pasrah karena kita tidak memiliki. Kalau orang itu mampu menentukan dengan kekuatannya sendiri segala sesuatu ini, maka dalam Al-Quran disebutkan juga, falaula in kuntum ghaira madinin tarja'unaha in kuntum shadiqin. Falaula in kuntum ghaira madinin tarja'unaha in kuntum shadiqin. Ayat ini menjelaskan bahwa seakan-akan manusia itu merasa mampu, merasa hebat, merasa memiliki, merasa kuat, merasa mampu untuk melakukan segala sesuatu, merasa mampu menentukan dirinya sendiri, mau apa, mau ini, mau itu, dan lain sebagainya. Maka dalam Al-Quran disindir di ayat itu tadi, jika engkau memang benar-benar top, benar-benar hebat, benar-benar mampu, tarja'unaha in kuntum shadiqin, kata Al-Quran, maka coba saja kembalikan nyawamu itu ketika nyawamu itu diambil oleh Allah. Sebentar saja diambil, kemudian kembalikan. Mampu apa tidak? Jika engkau mampu, maka pernyataanmu itu tadi ya benar. Jika engkau tidak mampu, maka pernyataanmu itu salah. In kuntum shadiqin. Jika engkau benar, coba saja tarji'unaha, kembalikan nyawamu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengambil, mampu atau tidak. Ternyata manusia dari zaman dahulu sampai zaman kemajuan teknologi sekarang ini tidak ada yang mampu untuk mengembalikan nyawanya ketika nyawa itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nyawa sudah diambil, yang ada hanya kepasrahan. Ayat ini seakan-akan menegaskan secara final, tidak banyak bicara, tidak banyak ngomong, langsung dipukul dengan pukulan yang dahsyat. Langsung kalau caturnya itu disekak, sehingga langsung
mati argumen kita, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena selama ini kita itu merasa bahwa kita itu mampu melakukan segala sesuatu. Kita itu merasa hebat, kita merasa memiliki segala sesuatu. Ini terjadi karena saya, proses ini bisa lancar karena saya, dan lain sebagainya. Karena saya itu mengakui bahwa kita itu seakan-akan hebat, kita itu seakan-akan memiliki segala hal itu. Maka Al-Quran langsung memberikan cambuk yang mematikan kita. Tarji'unaha in kuntum shodiqin. Coba kalau memang engkau itu mampu, hebat, kembalikan nyawamu itu. Jika engkau memang benar-benar mampu, termasuk orang yang benar, bisa apa enggak? Ya ternyata tidak bisa. Profesor, dokter terhebat di dunia, tambah sudah dokter plus profesor lagi, profesor dokter siapa itu tidak akan mampu untuk mencoba mencegah nyawanya. Maka ketika faidza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ajal ini telah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ya tidak dapat diajukan, tidak dapat diundurkan. Semua terserah pemilik, karena Allah itu adalah Malik, pemilik, sedangkan kita ini hanyalah mamluk. Inilah yang harus terus kita sadari, sahabatku semua. Maka dari kesadaran ini, benang merahnya yang dapat kita ambil bagi perjalanan suluk kita itu adalah sesungguhnya perjalanan suluk kita yang kita lakukan, pendekatan diri kepada Allah ini bukanlah sebuah perjalanan untuk memiliki banyak dari apa? Dari ilmu, dari mungkin karomah, kemuliaan dan lain sebagainya. Justru sebaliknya, suluk kita ini adalah perjalanan untuk melepaskan klaim kepemilikan. Klaim kepemilikan kita lepaskan sedikit demi sedikit hingga tak ada lagi yang tersisa yang kita sebut sebagai milikku, ini ibadahku, ini zikirku ya Allah. Tidak ada lagi. Yang ada semuanya itu adalah miliknya, karena dia Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Malik itu tadi, yang memiliki. Sehingga seluruh aktivitas kita dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akhirnya yang muncul di dalam hati kita bukan kita merasa memiliki atas ibadah kita, atas zikir kita, atas kesalehan-kesalehan mungkin, atas kemungkinan ada kekuatan-kekuatan yang diberikan oleh Allah dari keistiqomahan melakukan zikir. Tidak ada terbersit di dalam hatinya bahwa karomah-karomah ini terjadi karena zikirku. Karena memang ya kita tidak memiliki apa-apa. Zikir yang kita lakukan itu hakikatnya bukan milik kita, tetapi ya milik Allah Al-Malik, dan kita itu hanya mamluk yang dimiliki saja.
Karena hakikatnya ya apapun yang kita kerjakan termasuk zikir kita itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini yang kemudian perlu benar-benar kita tanamkan di dalam hati kita. Oleh karena itu kita hendaknya terus belajar bagaimana suluk kita ini mampu untuk terus kita melepaskan klaim-klaim atas segala sesuatu, atas sedekah kita, yang akhirnya kita sadari bahwa sedekah ini bukan saya yang melakukan, tetapi hanya titipan saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada daya dan upaya kecuali ya memang Allah yang memberikan kesempatan. Allah yang memberikan kesempatan kita memiliki harta. Allah yang memberikan kesempatan kita untuk tergerak hati kita melakukan ketaatan-ketaatan. Karena Allah juga bisa saja sudah punya harta tetapi tidak diberikan kesempatan hati tergerak sehingga ya tidak melaksanakan sedekah. Banyak orang-orang yang memiliki harta tidak melakukan sedekah. Mereka oleh Allah diberikan harta tetapi hatinya tidak ditarik oleh Allah untuk tergerak memberikan sedekah. Maka ketika kita tergerak memberikan sedekah, sesungguhnya yang menggerakkan dan menitipkan harta untuk kita sedekahkan itu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal yang lain, maka hendaknya kita juga terus belajar untuk melepaskan klaim-klaim atas perbuatan-perbuatan kita ini. Ketika kita melaksanakan apapun seluruh aktivitas itu, jangan kemudian yang muncul adalah penyakit-penyakit hati seperti ujub, membanggakan diri sendiri. Wah, saya sudah mampu melakukan, saya sudah berubah. Walaupun kadang-kadang hal-hal yang seperti ini terlihat sekilas positif baik, tetapi kita harus hati-hati karena kadang-kadang nafsu dan setan itu terus menari-nari di dalam hal-hal atau di dalam perilaku kebaikan kita. Menari-nari untuk mengganggu sehingga benar-benar ketulusan hati kita, keikhlasan hati kita ini terganggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemurnian diri kita ini juga terganggu dengan bisik-bisikan hawa nafsu dan setan itu tadi. Inilah yang kemudian terus kita waspada. Oleh karena itu, untuk membendungnya antara lain harus terus kita ingatkan hati kita. Ketika terbersit, diingatkan lagi. Terbersit, diingatkan lagi. Ya memang selama kita hidup, maka hati kita itu akan terus berbolak-balik karena hati itu ya memang hidup. Maka tidak usah kita risau. Kemarin sudah saya berjuang, hari ini masih harus berjuang lagi, esok harus berjuang lagi, besoknya lagi harus berjuang lagi. Tidak usah risau, dijalani saja. Ketika sedikit lupa langsung ingat, alhamdulillah sesungguhnya ini semua adalah miliknya Allah. Yang mampu menjadikan Allah, maka segala puji bagi Allah. Bukan saya, bukan kita. Ini yang kemudian harus kita itu terus
belajar untuk selalu cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya ya kita itu karena masih hidup, dan di dalam kehidupan itu begitu banyak ya hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terus menerus untuk menyapu. Seperti halaman kita, apakah kita menyapu halaman itu hanya satu kali? Tidak. Kita menyapu halaman rumah kita itu berkali-kali. Pagi disapu, kadang-kadang sore disapu lagi. Kalau ada kotornya tengah-tengahnya siang hari disapu. Biar apa? Ya ketika kita bersihkan itu disapu dan disapu terus, akhirnya bersih. Hati kita itu bagaikan cangkir. Ketika cangkir itu kotor, maka sesungguhnya nur cahaya Allah itu, ilmunya Allah itu tidak akan masuk di dalam jiwa kita. Oleh karena itu tugas kita itu adalah membersihkan cangkir ini biar kemudian bersih. Setelah bersih maka cahaya Allah akan masuk di dalam gelas kita ini dan menempat berdiam di dalam gelas kita ini. Sebaliknya, jika gelas kita ini, hati kita ini kotor, maka walaupun cahaya-cahaya Allah itu banyak di sekitar kita, cahaya-cahaya Allah itu begitu banyak bertebaran di sekitar kita, dari bacaan Quran, dari ilmu tentang agama, dari amaliyah kita maupun sekitar kita, itu bagian dari cahaya-cahaya Allah. Yang mana ketika hati kita yang merupakan gelas ini tadi kotor, cahaya Allah itu hanya lalu saja. Dia masuk tetapi tidak bertempat, langsung pergi, masuk langsung pergi. Tetapi ketika gelas kita itu bersih, hati kita bersih, maka cahaya Allah itu masuk dan bertempat. Ketika bertempat itulah maka sesungguhnya kita akan dibukakan oleh Allah al-ma'arif wal mukasyafat, kemakrifatan dan mukasyafah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena gelas kita itu sudah bersih, kita bersihkan sehingga cahaya Allah itu masuk. Sehingga ketika cahaya Allah itu masuk, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika dia mendengar asma Allah, ketika disebut asma Allah, maka wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Ya Allah, mudah sekali ingat kepada Allah, mudah sekali kembali kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa hati kita itu terisi dengan cahaya Allah. Tetapi kalau sebaliknya tidak mudah untuk tergetar dengan asma-asma Allah, sulit sekali untuk kembali kepada Allah, maka ketahuilah bahwa barangkali hati kita ini masih begitu banyak terisi kotoran-kotoran dari hubbud dunya, cinta kepada dunia, dari riya, pamer, sombong dan lain sebagainya, ditambah dengan kemaksiatan-kemaksiatan zahir dan batin kita. Maka inilah yang perlu untuk terus
kita berusaha memperbaiki diri. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya kita sebagai seorang salik ini harus terus belajar dan belajar setiap saat. Maka yang dinamakan salik hakikatnya adalah orang yang terus belajar untuk menjalani perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu melalui ilmu. Dalam sebuah hadis disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahumullahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melaksanakan perjalanan dengan jalan ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan surga itulah yang merupakan sebuah gambaran bagi kita seorang salik, sebuah kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat, dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat salik yang dirahmati oleh Allah, demikianlah kajian terkait dengan Allah itu Al-Malik, walillahi mulkus samawati wal ard, dan diri kita ini hanyalah yang dimiliki oleh Al-Malik, pemilik sejati alam semesta itu tadi. Maka marilah kita benar-benar mampu memposisikan diri kita dan mampu menempatkan diri kita bukan lagi sebagai raja-raja kecil di dalam kehidupan ini, tidak lagi menjadikan hati kita itu seakan-akan raja di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa Allah itu walillahi mulkus samawati wal ard, pemilik yang sejati, dan kita ini hanya sebatas mamluk yang dimiliki saja. Maka dengan pemahaman ini, bagi kita sesungguhnya kematian bukan lagi akhir yang menakutkan, akan tetapi ini adalah momen yang terindah, saat dimana kita sebagai mamluk ini yang setia, yang rindu, yang cinta kepada Al-Malik, pemilik sejati, maka setelah selesai masa bakti di dunia ini, akhirnya kita mengembalikan kunci rumah jasad kita ini kepada sang pemilik sejati Al-Malik, dengan ikhlas, dengan kesadaran bahwa kita hanyalah yang dimiliki dan kita telah berjuang sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik, dan akhirnya kita kembalikan diri kita yang kita hanya sebagai mamluk itu tadi kepada Al-Malik yang sejati. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pengajian ini, semoga memberikan barokah kepada kita semua, dan semoga Allah senantiasa menjaga hati kita untuk tidak salah tempat dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi selama kita menjalani proses kehidupan ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, kita akhiri dengan suratul Fatihah.
radhiyallahu syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.